Di selatan Pulau Jawa, di antara hamparan sawah dan gunung yang menjulang, ada sebuah kota yang berbeda dari kota-kota lain di Indonesia. Kota ini bukan hanya dikenal sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat budaya, pendidikan, sejarah, dan kearifan lokal. Inilah Yogyakarta, kota yang tidak hanya hidup dalam denyut zaman, tapi juga dalam kenangan. Yogyakarta, atau biasa disebut Jogja, terletak di bagian selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 32 km persegi, namun pengaruhnya jauh melampaui ukuran geografisnya. Jogja bukan sekadar kota, melainkan sebuah wilayah istimewa yang dipimpin oleh seorang sultan, menjadikannya satu-satunya daerah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki konstitusional dalam struktur pemerintahan modern. Dengan penduduk lebih dari 400.000 jiwa, Jogja menyatu dalam harmoni antara tradisi dan modernitas. Di sini, gedung-gedung tua peninggalan kolonial berdiri berdampingan dengan kafe kreatif. Yogyakarta lahir dari sejarah yang panjang. Jejak awalnya bermula pada abad ke-18, ketika Pangeran Mangkubumi memisahkan diri dari Kesultanan Mataram dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sejak saat itu, Yogyakarta berkembang sebagai pusat kebudayaan Jawa dan kekuasaan politik yang penting. Pada masa kolonial, Jogja menjadi titik strategis pemerintahan Belanda dan kemudian Jepang. Namun, yang paling dikenang adalah perannya dalam masa revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1946, saat Jakarta diduduki Belanda, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sementara. Disinilah Bung Karno dan Bung Hatta memimpin perjuangan diplomatik dan militer demi mempertahankan kemerdekaan. Jogja bukan hanya kota, tetapi ruang hidup bagi budaya yang mengalir, tumbuh, dan diwariskan lintas generasi. Di sini, tradisi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus bertransformasi, menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Keraton Yogyakarta adalah pusat budaya yang paling menonjol. Di balik tembok-tembok tua dan alun-alun yang luas, keraton bukan sekadar tempat tinggal sultan, tetapi juga benteng warisan budaya. Di dalamnya, kita bisa menyaksikan pertunjukan tari klasik seperti serimpi atau bedhaya yang dibawakan dengan penuh ketenangan dan kehusyukan. Tarian ini bukan hanya hiburan, tetapi persembahan yang syarat makna spiritual. Gamelan, dengan denting yang lembut dan ritme yang meditatif, mengisi ruang-ruang keraton dan masyarakat. Irama gamelan tidak bergegas. Ia mengalun pelan, seperti filosofi hidup masyarakat Jawa. Alon-alon asal kelakon, perlahan tapi pasti. Tak kalah menarik, ada tradisi rakyat seperti wayang kulit, yang bukan hanya hiburan malam hari, tapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual. Dalang bukan sekadar pencerita, tapi pemimpin spiritual yang membimbing masyarakat lewat kisah Mahabharata dan Ramayana, dikemas dalam konteks lokal. Di masyarakat, falsafah Jawa seperti Sangkan Paraning Dumadi, yang artinya asal dan tujuan kehidupan, atau Hamemayu Hayuning Bawana, yang artinya menjaga keharmonisan dunia, masih tertanam kuat. Ini bukan hanya kata-kata indah, tapi nilai yang membentuk cara hidup masyarakat Jogja. Yogyakarta bukan hanya menyimpan sejarah dan budaya, tetapi juga keindahan alam yang membentang dari utara hingga selatan, dari pegunungan hingga pantai. Mari kita mulai dari utara kota, di lereng Gunung Merapi. Di sini terdapat kawasan Kaliurang yang sejuk, tempat warga dan wisatawan mencari ketenangan di tengah pepohonan pinus dan udara pegunungan. Dari Bukit Kelangon, kita bisa melihat megahnya Merapi, gunung yang indah namun juga menantang karena merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia.
Beranjak ke timur kota, berdiri megah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Arsitektur yang rumit, penuh relief cerita Ramayana, membuatnya tak sekadar tempat ibadah, tetapi mahakarya seni batu. Saat malam tiba, pertunjukan sendra tari Ramayana digelar dengan latar candi yang diterangi cahaya, menciptakan suasana yang magis. Sementara itu, di barat kota terdapat Candi Borobudur, meskipun secara administratif berada di Magelang, Jawa Tengah. Namun, banyak wisatawan menjadikan Jogja sebagai titik awal perjalanan ke Borobudur. Saat fajar menyingsing, dari puntuk Setumbu, kita bisa menyaksikan siluet Borobudur perlahan muncul di tengah kabut, pemandangan yang begitu hening dan menyentuh jiwa. Di sisi selatan, Jogja menyimpan kejutan yang luar biasa. Kabupaten Gunung Kidul, dulunya dikenal sebagai daerah tandus, kini menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawan. Ada pantai-pantai eksotis yang berjajar di pesisir selatan, Pantai Indrayanti yang bersih dan tenang, Pantai Pok Tunggal dengan tebing tinggi dan pohon ikonik, serta Pantai Timang yang memacu adrenalin dengan gondola tradisional menyeberangi laut menuju Batu Karang. Bagi pecinta petualangan, Gunung Kidul juga menyimpan gua-gua bawah tanah yang spektakuler. Goa Jomblang dengan lubang vertikal sedalam 60 meter menawarkan keindahan cahaya heavenly light yang masuk dari atas ketika matahari tepat berada di puncak. Kembali ke pusat kota, wisata tak hanya soal alam dan sejarah, tapi juga soal pengalaman. Malioboro adalah jantung kehidupan Jogja. Jalan ini tak pernah sepi. Siang dan malam, orang datang untuk berbelanja batik, mencicipi jajanan kaki lima, atau sekadar duduk di bangku sambil mendengarkan musik jalanan. Tak jauh dari Malioboro, ada Taman Sari, bekas tempat pemandian keluarga kerajaan yang kini menjadi situs wisata dan foto populer. Lorong-lorong bawah tanah dan arsitektur kuno membuatnya terasa seperti dunia lain yang penuh misteri. Dijuluki sebagai kota pelajar, Yogyakarta adalah tempat lahirnya generasi-generasi pemikir, seniman, dan pemimpin. Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, berdiri megah dan menjadi simbol keilmuan yang membumi. Ribuan pelajar dari seluruh penjuru Indonesia datang ke Jogja setiap tahun. Mereka tidak hanya belajar ilmu formal, tapi juga menyerap nilai-nilai kebebasan berpikir, keberagaman, dan toleransi yang kental di kota ini. Jogja mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga di angkringan, ruang diskusi, pertunjukan puisi, dan bahkan di jalanan. Jogja adalah kota yang hidup dari kenangan, tapi tidak terjebak di masa lalu. Ia tumbuh dan berkembang, namun tetap setia pada akar budayanya. Ia membuka diri terhadap dunia, namun tidak kehilangan jati diri. Di tengah modernitas yang semakin cepat, Jogja hadir sebagai pengingat bahwa kita bisa maju tanpa melupakan siapa kita. Jogja bukan sekadar tempat, ia adalah rasa rindu, rasa nyaman, dan rasa pulang. Dan bagi banyak orang, Jogja akan selalu menjadi rumah, meskipun hanya sebentar pernah singgah di sana.